Tentunya kita sudah disegarkan dengan satu pemahaman yang baru sehingga kita bisa memahami arti kekristenan kita yang sejati dan sesungguhnya hanya di dalam Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa saya akan membuka ruang pertanyaan untuk yang pertama, sesi yang pertama di bagian kedua. Ini satu orang dulu. Saya minta yang tadi sudah bertanya untuk di belakang dulu nanti. Yang saya akan memprioritaskan yang sudah bertanya. Silakan langsung mengangkat tangan. Ya, Bapak Ibu yang di belakang lebih dahulu. Silakan Ibu yang di belakang. Yang kedua, silakan. Yang kedua. Oke, kalau yang tidak ada Bapak itu yang kedua. Yang ketiga. Cik. Oke, kalau belum ada saya akan langsung berikan kesempatan dan pertanyaan akan dijawab langsung oleh Bapak Pendeta. Mohon perkenalkan nama, asal gereja dan suara yang keras. Langsung kepada pertanyaan ya Bu ya. Baik. Shalom, selamat malam. Nama saya Ibu Susana Gubai Kayame, Gereja Gidi Pison. Pertanyaan saya sesuai dengan pembahasan malam ini di dalam firman Tuhan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun, hanya di dalam nama Yesus. Lalu pertanyaan saya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Yang saya mau tanyakan, menurut firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Tuhan Yesus katakan bahwa setiap orang lahir kembali dan diselamatkan. Lalu kita percaya Tuhan Yesus, tapi masih ada ajaran atau aturan doktrin yang masih mengikuti tentang baptisan percikan, bukan baptisan sesuai dengan Tuhan Yesus, baptisan Islam. Saya minta penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Sekarang begini ya. Kita seseorang tidak dilahirkan, tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Itu sama sekali tidak bertentangan. Karena apa? Tergantung pengertian apa yang dimaksudkan dengan dilahirkan dari air dan roh. Di situ ada perbedaan apa ya? Disebut manuskrip. Manuskrip itu apa? Salinan-salinan dari Alkitab asli. Nah, kata yang dipakai, kata Yunani yang dipakai itu adalah kai, air, kai, roh. Kata kai ini kalau kita belajar bahasa Yunani itu mempunyai arti yang banyak. Bisa dan, berarti air dan roh. Bisa juga air juga roh. Bisa atau air atau roh. Bisa adalah air, ada dan adalah roh. Jadi itu tidak memutlak penafsirannya. Tapi juga perlu diperhatikan ya bahwa memang masalah baptisan ini menjadi masalah bagi banyak orang. Saudara, bagaimana saya menghadapi ini? Saya sendiri percaya. Apakah saya percaya baptisan selam adalah baptisan yang benar? Saya percaya. Apakah saya percaya baptisan percik adalah baptisan yang benar? Saya percaya. Apakah saya menganggap baptisan percik adalah baptisan yang paling benar? Tidak. Apakah baptisan selam adalah baptisan yang paling benar? Tidak. Mengapa? Karena di sini kata baptis itu sendiri bukan bahasa kita, itu bahasa Yunani. Bapto. Kata bapto itu, kata kerjanya baptiso. Seringkali dibilang bapto atau baptiso itu artinya ditenggelamkan atau diselamatkan. Betul? Betul. Tapi itu bukan satu-satunya arti. Itu cuma salah satu arti. Kata bapto atau baptiso ini minimal mempunyai 5 arti di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Itu bisa berarti mencuci, itu bisa berarti membersihkan, itu bisa berarti menuang, itu bisa berarti memerciki dan sebagainya. Sehingga menyelamkan juga. Sehingga kalau memang kata bapto itu bisa berarti selam, ya berarti dan baptis bisa juga menyelam. Tapi kalau kata baptis itu bisa berarti
Tapi saya tidak ada baptisan selam. Pada waktu saya masih pelayanan di Kediri, Jawa Timur, saya berikan katekisasi. Setelah itu giliran baptis. Saya bertanya, terus minta daftar. Saudara mau baptis apa? Mau selam, saya selam, mau pergi, saya pergi. Jadi mereka ikut daftar. Ada sejumlah orang yang pilih baptisan selam, ada sebagian pilih baptisan bersih. Oke, kalau pilih selam, saya tidak pilih ikut bersih. Saya tidak mungkin menyelam orang dalam gereja, karena gereja tidak ada kolam. Tapi kalau saya pilih di kolam, saya bisa mengaji orang di sana, bisa menyelam orang di sana. Jadi sampai di sana, saya baptis percik lebih dulu. Orangnya saya masukkan ke danau, saya percik dia air segini, baptis dia. Habis baptis dia, sekarang giliran yang selam. Begitu yang selam, begitu ditaruh, dia keluar. Yang mau baptis selam kali ketakutan semua. Mereka tidak iso diinjili. Lalu akhirnya percaya sekarang pada baptis. Begitu ini diangkat, yang lain yang mau baptis selam takut. Oh baptisnya kok mengerikan begitu? Akhirnya mereka bilang, kalau begitu kami pilih yang percik saja. Sudah masuk percik. Jadi bagi saya, mau selam atau mau percik tidak ada soal. Itu tidak ada urusan yang keselamatan. Sekarang saya tanya, menurut saudara, Tuhan Yesus baptis atau percik? Saya ikut saja saudara, Yesus baptis selam. Ingat saya hanya ikut saja. Tuhan Yesus baptis selam. Kalau Yesus baptis selam, kira-kira murid-muridnya baptis apa? Selam juga kan? Kira-kira Yudas baptis apa? Selam? Yudas baptis selam. Artinya apa? Baptisan tidak ada. Baptisan hanyalah tanda. Sekarang saya akan memberikan satu ayat supaya kita lihat bahwa tidak memungkinkan semua kata baptis artinya selam. 1 Korintus pasal 10. Saudara lihat Alkitab, bukan Alkitab wilayah teman-teman. 1 Korintus pasal 10 ayat 1. Coba Pak Filipus baca. Teman-teman saya bilang stop. 1 Korintus 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya, ini yang ngomong Paulus. Aku mau kalian tahu, nenek moyang kita itu siapa? Israel. Telah melintasi, telah berada di bawah perlindungan awan. Kapan orang Israel di bawah perlindungan awan? Kapan? Waktu dia awan. Dan mereka semua telah melintasi laut. Kapan orang Israel melintasi laut? Waktu mereka menyeberang laut. Jadi ingat, orang Israel pernah ditutupi oleh awan dan pernah menyeberang laut. Sekarang lihat ayat 2. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka siapa? Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Seandainya baptis di sini artinya selamat, maka untuk menjadi pengikut Musa, semua orang Israel telah diselatkan di dalam awan dan dalam laut. Saya tanya, kapan orang Israel diselat di dalam laut? Tidak pernah. Mereka berjalan di mana yang kering. Kapan mereka ditutupi oleh awan? Tidak, awan di atas mereka saja. Tidak menyentuh mereka. Karena itu dari sini kata baptis tidak mutlak berarti diselamkan. Diselamkan salah satu arti, tapi masih ada arti yang lain. Sehingga selam sah, perciksa sah. Jadi orang percaya mesti dibaptis. Seandainya tidak ada kesempatan dibaptis, seperti penjahat di samping Yesus, dia tetap diselamatkan. Berarti baptisan tidak mutlak untuk keselamatan. Baptisan adalah tanda atau meterai bahwa kita adalah orang beriman. Ya, demikian jawabannya. Puas ya Bu ya?
Iya, oke, terima kasih. Silakan penanya yang kedua. Baik, terima kasih. Bapak Pendeta yang saya hormati, saudara moderator dan forum seminar yang saya banggakan, selamat malam, shalom. Tadi Bapak Pendeta sudah jelaskan tentang soteriologi atau keselamatan itu sendiri. Ulang-ulang lebih kencang lagi, Pak. Tentang keselamatan atau soteriologi. Yang diantaranya ayat Alkitab Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13 dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan pada malam ini untuk kita bersama bahwa biasanya dalam ibadah pemakaman orang mati ada pendeta yang mendoakan selamat kekal untuk yang meninggal itu sendiri. Nah, kalau memang ini diperbolehkan, sampai sejauh mana penjelasan Alkitabiah dalam hal ini? Maksudnya orang sudah mati, kita doakan demi keselamatan kekal di surga sana. Terima kasih. Ya, memang ada orang yang doakan orang mati. Saudara, waktu seorang mati itu jiwanya pergi kemana? Tubuhnya tidak kubur, tapi jiwa atau rohnya pergi kemana? Nah, di sini ada banyak pandangan. Ada yang bilang dimusnahkan seperti saksi Yehova itu. Ada yang bilang ada satu doktrin namanya sleep of the soul, bahwa pada waktu orang mati dia tidur tidak sadar, tidur panjang sampai kapan Tuhan Yesus datang baru dia dibangunkan. Ada juga pandangan bahwa pada waktu orang mati tubuhnya di kuburan, tapi jiwa atau rohnya masuk ke satu tempat yang namanya tempat penantian. Tunggu di sana sampai kapan Tuhan Yesus datang baru keluar. Ada banyak pandangan. Tapi saya sendiri percaya, begitu orang mati, tubuhnya ada di kuburan, jiwanya atau rohnya langsung surga dan langsung neraka. Bagi yang percaya langsung surga, bagi yang tidak percaya langsung neraka. Cerita orang kaya dan Lazarus, begitu mati, lalu malaikat membawa Lazarus ke pangkuan Abraham. Di situ terjemahan Alkitab kita kurang pas. Terjemahan yang tepat bukan pangkuan Abraham, tapi di dada Abraham. Abraham ada di surga. Kalau Lazarus ada di dada Abraham, maka Lazarus masuk surga. Terus sementara orang kaya itu mati lalu dibawa ke dalam alam maut. Di situ dia menderita sengsara karena nyala api ini. Nyala api itu kok bisa buat dia sengsara itu apa? Itu tidak bisa, tidak, itu neraka. Kapan Lazarus pergi ke surga dan kapan orang kaya itu pergi ke neraka? Belum kiamat. Dari mana tahu belum kiamat? Karena orang kaya itu masih punya 5 saudara yang masih hidup di dunia. Kalau masih hidup di dunia itu belum kiamat. Berarti belum kiamat, tapi Lazarus sudah di surga, orang kaya sudah di neraka. Maka orang yang mati jiwanya langsung surga, bagi yang percaya langsung neraka, bagi yang tidak percaya mati tanggal 2 langsung surga, mati tanggal 3 langsung neraka. Tidak tunda. Kalau saudara mau tahu yang lebih banyak, saya bawa buku itu, kemanakah orang mati pergi? Itu bukunya ada di belakang. Saya bawa sedikit saja. Itu berisi argumentasi. Tapi intinya begini, bahwa begitu orang mati, nasibnya kalau dia sudah ditentukan. Kalau dia percaya Yesus masuk surga, tidak percaya Yesus masuk neraka. Sekarang, kalau orang si A mati, kalau dia orang percaya dia masuk surga, kita mau doakan apa untuk dia? Orang sudah masuk surga, sudah bahagia di sana, kita doakan apa? Tapi kalau dia tidak percaya, dia sudah masuk neraka. Apakah kita bisa berdoa supaya dia keluar dari neraka pindah surga? Kalau orang yang di surga tidak tuju doa kita, orang di neraka
surga. Ada jurang yang tak terseberangi. Sehingga dari sini mau ke situ, dari surga mau ke neraka tidak bisa. Atau dari sana neraka mau ke surga juga tidak bisa. Ini berat. Jadi kalau ada orang dari neraka mau ke surga tidak bisa. Tapi kalau ada orang yang sudah masuk surga tapi ada gila sehingga mau neraka pun tidak bisa. Artinya sekali masuk surga tetap masuk surga, sekali masuk neraka tetap neraka. Karena itu doa untuk orang mati adalah sesuatu yang salah dan tidak berguna sama sekali. Lebih baik doakan orang hidup supaya waktu dia hidup ini dia bisa terima Yesus, sehingga waktu dia mati nanti dia masuk surga. Ketimbang doa orang mati sudah tidak ada manfaat apa-apa. Ya. Terus Pak, saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan dari Pak Pendeta Theo. Pak Pendeta Theo masih ada? Oke, beliau sudah tidak ada. Apakah pertanyaan Bu Winona sudah terjawab? Sudah ya? Oke, tentang indikator apa bahwa saya sudah melakukan berdasarkan apa sudah terjawab? Sudah ya. Untuk Pak Evangelis Robi, tadi Bapak bertanya, apakah sudah terjawab di dalam penjelasan tadi? Pak Robi ada? Oh sudah. Kalau yang sudah makan malam dan pulang, apakah itu berdosa juga kan? Baik. Oke, baik Bapak Ibu, waktu kita masih banyak. Oleh karena itu kelihatannya pertanyaannya sedikit. Bapak Ibu, ya Pak Pendeta sudah memberikan ruang pertanyaan. Kali ini pertanyaan apa saja yang berhubungan dengan gereja atau iman Kristen kita. Dokter Weki mau bertanya? Oke, silakan. Sebentar ya Bu ya, di sini dulu. Ya, terima kasih Pak. Tadi dalam konsep keselamatan Bapak mengatakan bahwa begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis kita menjadi selamat, dan perbuatan baik hanyalah respon karena keselamatan kita. Saya ingin bertanya supaya juga mungkin mendapatkan pemahaman yang sama di luar sana, bahwa banyak orang yang mungkin sudah pernah mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia murtad, entah dia berpindah agama menjadi rohaniawan yang di seberang misalnya. Apakah keselamatan itu hilang? Dan seandainya dia berbalik lagi, menyadari, apakah keselamatan itu bisa kembali? Demikian, terima kasih. Tentang orang yang murtad, ya, dan dia menjadi rohaniawan di agama seberang, tapi suatu saat dia kembali lagi. Ya. Masalahnya, apakah keselamatan itu bisa hilang atau bisa kembali ada? Silakan. Murtad itu apa? Murtad itu bukan sekedar pindah agama, tapi murtad itu adalah berbaliknya sikap hati dan pikiran terhadap Kristus. Jadi begini, tadinya orang ini mengasihi Kristus, tapi sekarang dia membenci Kristus. Tadi dia hormat Kristus, sekarang dia hina Kristus. Tadinya dia percaya Yesus Allah, sekarang dia sudah tidak percaya lagi. Berarti pikiran yang tadi sekarang berubah total, berlawanan dengan itu murtad. Tapi sekarang saya tanya, adakah kemungkinan ada orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, tapi karena terpengaruh dengan jodohnya, lalu dia masuk agama lain, tapi dia tetap percaya Yesus Allah? Bisa tidak? Bisa. Bisakah tadi dia Kristen yang menghormati Allah setelah pindah agama, dia tetap menghormati Allah, Yesus? Bisakah tadi dia mengasihi Yesus setelah dia pindah agama, dia tetap mengasihi Yesus? Bisa? Bisa. Saya punya teman, dia pelayanan hebat, tapi kalau dia tahu-tahu masuk Islam, tapi sambil dia masuk Islam, dia tiap hari tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Bahkan ketika dipaksa suami pergi sholat pun, sambil dia sholat pun dia ngomong Tuhan Yesus. Berarti apa?
Jikalau murtad itu definisinya berbaliknya pikiran dan perasaan pada Yesus, itu berarti tidak semua orang yang tidak agama bisa dikategorikan murtad. Tapi apakah seorang Kristen tetap dalam agama Kristen? Tadi dia percaya Yesus, sekarang dia percaya lagi, tapi dia tidak tidak agama, tetap di Kristen. Bisa? Bisa. Banyak pendeta liberal sudah tidak percaya lagi Alkitab firman Allah, tidak percaya lagi Yesus mati. Saya kuliah S3 doktoral di Stakuba. Saya akhirnya putuskan berhenti. Mengapa? Tiap hari kuliah saya kerjanya hanya berdebat. Berdebat dengan apa? Dengan dosen. Kenapa? Dengan teman-teman. Rata-rata semua berdebat. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu mati. Itu bagaimana yang kita? Saya bilang, kalau kita tidak percaya Yesus mati, terus kita mau apa jemaat? Mereka bilang begini, itu tidak perlu disampaikan pada jemaat. Ini cuma level teologi. Seorang dosen saya mengajarkan bahwa dalam Alkitab ada cerita tentang Adam dan Hawa akan buah lalu mati. Sebenarnya dalam kebudayaan kuno pada Mesopotamia kuno itu sudah ada cerita seperti itu. Yang buktikan lama-lama akhirnya kesimpulannya adalah kitab Kejadian pasal 3, manusia makan buah terlarang itu adalah hasil kutipan dari dongeng kuno zaman Mesopotamia yang akhirnya dicuplik masuk ke dalam Alkitab dongeng. Seorang pendeta namanya Yohanes Rahmat, dulu di SD Jakarta, sekarang sudah dipecat. Dia pendeta GKI, kami sudah dipecat dari GKI. Kenapa? Dia adalah seorang yang Yohanes pasal 14 kan, saya pernah debat dengan dia. Lalu dia bilang begini, saya bilang, Yohanes pasal 14 kan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melihat. Saya kasih ayat ini di dalam apa? Dia sederhana saja. Pertama, ayat itu tidak diucapkan oleh Yesus. Kedua, kalaupun Yesus memang mengucapkan kata-kata dalam Yohanes 14:6, Yesus telah salah besar. Kenapa Kristus seperti itu? Lalu dia bilang, dia menulis sebuah artikel dengan judul 7 dongeng di dalam kitab Yunus. Kalau ada manusia yang didalam ikan tapi tidak mati, itu hanya ada dalam dongeng. Kalau ada pohon jaran yang bertumbuh dan mati satu malam, itu hanya ada dalam dongeng. Kalau begitu itu hanya ada dalam dongeng. 7 kesimpulannya, kitab Yunus adalah dongeng. Ini pendeta, tapi penghormatan dia kepada Yesus, pikiran dia kepada kitab suci, kepada Yesus sebagai juru selamat berubah total. Tapi dia tidak agama. Menurut saya dia muda. Sedangkan yang tidak agama tapi pikiran dan perasaan berubah, dia belum kategori muda. Sekalipun dia dosa besar, karena dia tidak agama, tapi belum dikategori muda. Murtad adalah berbaliknya pikiran, perasaan, hati kepada Kristus. Tapi ada kemungkinan orang pindah agama memang murtad. Misalnya yang Jawaruni, ya, sejak dia masuk Islam dari Barat, lalu dia mulai menyerang Kristen habis-habisan, menghina Yesus habis-habisan. Orang dari Papua sini. Dan saya menantang dia debat pada waktu itu. Debat sudah disiapkan di Surabaya. Kurang 2 minggu dia menggila. Akhirnya saya membuat video tanggapan untuk dia Jawaruni. Menurut saya itu murtad. Nah, jadi saudara, itu definisi murtad pertama harus dipikirkan. Nah, kalau orang yang sungguh-sungguh beriman, dia sungguh-sungguh beriman, apakah dia bisa hilang keselamatan? Tidak. Dia bisa tidak agama? Bisa. Tapi dia pasti pulang sebelum dia mati. Tapi bagaimana kalau dia pindah agama? Pikirannya berubah kepada Kristus dan dia pergi terus. Padahal tadi di KKR dia terima Yesus. Waktu panitia bikin seminar, mengapa Anda jadi Kristen? Dia hadir juga. Tapi tahu-tahu dia pindah agama dan terus di sana sampai mati. Itu murtad? Murtad. Apakah dia kehilangan keselamatan? Tidak. Dan terus dia tidak pernah diselamatkan. Kenapa bisa begitu? Perhatikan ini. Orang yang murtad itu hanya membuktikan bahwa dia tidak pernah sungguh-sungguh beriman. Kalau orang sudah beriman sungguh-sungguh, tidak mungkin tidak selamat.
ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini jaminan pasti. Jadi kalau orang sungguh-sungguh percaya, dia tidak mungkin hilang keselamatan. Kalau sampai dia murtad dan hilang keselamatan, artinya dia tidak sungguh-sungguh percaya. Ada bahasa Alkitab? Ada. 1 Yohanes pasal 2. Lihat ayat 18. 1 Yohanes 2. Ayat 18. Saudara lihat baik-baik ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Sepertilah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Saudara lihat, antikristus ada 2 ya. Yang pertama adalah seorang antikristus. Dan ini belum datang. Tapi antikristus itu adalah banyak antikristus. Nah itu telah bangkit. Dari antikristus ada 2. Antikristus kepala itu 1 orang saja, dia belum datang. Tapi kedua ada antikristus kecil-kecil. Nah itu sudah muncul dan banyak. Nah antikristus kecil-kecil ini awalnya mereka adalah gereja, tapi mereka keluar. Lalu bagaimana bisa mereka murtad? Bagaimana bisa mereka murtad? Ayat 19. Memang mereka berasal dari kita, artinya mereka juga dari gereja dalam Kristen. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kenapa tidak sungguh-sungguh? Mereka hanya kelihatan beriman tapi tidak. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, sungguh-sungguh beriman, niscaya pasti mereka tetap bersama dengan kita. Tapi hal itu terjadi, kemurtadan itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kalau sampai ada yang murtad di luar, itu hanya membuktikan mereka tidak sungguh-sungguh Kristen. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh Kristen, mereka pasti akan tetap ada bersama. Jadi orang yang murtad itu sebenarnya dilihat dari kacamata manusia, dia meninggalkan iman. Tapi dilihat dari kacamata Tuhan, dia tidak pernah beriman sungguh-sungguh. Jadi dia bukan kehilangan keselamatan, dia belum pernah memiliki keselamatan. Jelas ya? Oke, langsung kepada penanya ketiga. Silakan Ibu baju biru. Baik, terima kasih. Salam, selamat malam semua. Yang saya ingin tanyakan berkaitan tadi dengan penjelasan Bapak Pendeta tentang yang sudah meninggal tidak akan masuk ke surga. Dan ketika misalnya kita melihat dari sisi firman Tuhan yang mengatakan bahwa di hari terakhir akan ada penghakiman, apakah mereka yang sudah meninggal dan sudah masuk ke surga itu juga nanti juga akan ada penghakiman? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tadi Bapak sampaikan bahwa baptisan percikan dengan selam adalah sama. Ketika misalnya ada seorang hamba Tuhan yang sudah dibaptis secara percikan, lalu kembali dibaptis lagi dengan selam, apakah ini memang untuk menyelamatkan secara utuh, secara totalitas, atau bagaimana? Terima kasih. Saya mengatakan bahwa orang yang mati langsung masuk surga, langsung masuk neraka. Keberatan yang biasa sering dikatakan adalah, nah bagaimana di akhir zaman? Pengakuan iman Rasul kita adalah aku percaya kepada kita mau mati. Lalu pengakuan iman terakhir dan sebagainya. Saudara, yang seringkali diketahui oleh banyak orang adalah penghakiman itu hanya satu, yaitu penghakiman akhir zaman. Tapi sebenarnya itu bukan satu-satunya penghakiman. Ada 2 macam penghakiman. Pertama adalah penghakiman individual, dan yang kedua adalah penghakiman akhir zaman. Nah, penghakiman individual ini terjadi begitu mati. Itu ayatnya di Ibrani 9 ayat yang ke-27. Coba tunjukkan. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani
9 ayat 27. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesuai dengan hati. Begitu mati, hati. Ini penghakiman individual terjadi waktu mati. Tapi yang tadi saya bilang, yang dihakimi secara individual yang masuk surga dan neraka itu hanya jiwa atau roh, tapi tubuh belum. Karena itu tubuh masih di kuburan. Tubuh di kuburan sampai kapan? Sampai tubuh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, lalu kita percaya ada kebangkitan orang mati. Nah, waktu ada kebangkitan orang mati lalu masuk pada pengadilan terakhir. Pada waktu pengadilan terakhir itu maka jiwa, roh dan tubuh digabungkan. Sehingga tadi yang masuk neraka cuma jiwa atau roh. Sekarang pada pengadilan terakhir digabungkan dengan tubuh yang telah dibangkitkan. Masuk dalam neraka sama-sama. Sedangkan yang masuk surga digabungkan dengan tubuhnya, tubuh baru dan sama-sama masuk surga. Nah, tapi tidak akan ada perbedaan hasil antara pengadilan individual dan pengadilan akhir zaman. Artinya begini, kalau waktu pengadilan individual dia sudah masuk surga, tidak mungkin pada pengadilan terakhir dia masuk neraka. Kalau dia sudah masuk neraka pada pengadilan individual, tidak bisa tahu-tahu dia masuk surga waktu pengadilan terakhir. Hasilnya pasti sama. Terus bedanya di mana antara pengadilan individual dan akhir zaman? Kalau pengadilan individual hanya pertama, hanya untuk jiwa atau roh, tubuh. Kedua, penghakiman individual itu hanya urusan orang itu dan Tuhan. Tapi yang lain tidak tahu. Tapi pengadilan akhir zaman dihakimi di hadapan semua manusia dan para malaikat. Dan yang ketiga, penghakiman akhir zaman itu akan disertai dengan upah. Kita lihat yang Matius 25. Raja itu memisahkan yang kiri dan kanan, dia bilang begini, waktu aku lapar kau beri aku makan, waktu aku haus kau beri aku minum, terimalah. Itu diberikan upah. Jadi saudara, perbuatan baik yang tadi saya jelaskan bukan cuma bukti keselamatan. Kalau sebelum kita beriman berbuat baik dosa, makin banyak berbuat baik makin dosa. Tapi setelah kita beriman dan berbuat baik, itu dihitung oleh Tuhan. Ini anak ini setelah dia percaya Yesus, dia rajin melayani Tuhan gitu. Oh, ini perbuatan baik. Satu, dia kasih persembahan untuk panitia penginjilan. Tuhan catat semua. Tuhan catat semua. Jangan dari itu. Barang siapa memberi air secangkir saja kepada orang ini, sesungguhnya dia tidak kehilangan upahnya. Tuhan catat semua perbuatan baik kita setelah percaya. Maka orang yang berbuat makin banyak berbuat baik setelah percaya, upahnya besar di surga. Tapi kalau dia tidak percaya, makin banyak berbuat baik, makin banyak dosa. Setelah percaya, makin buat baik, upahmu besar di surga. Jadi sekarang kalau saudara percaya, rajin buat baik, rajin pelayanan, rajin penginjilan, Tuhan catat semua. Tidak ada yang kelewatan dalam Tuhan jadi payahmu tidak sia-sia. Nanti pada waktu pengadilan terakhir, semua perbuatan baik saudara itu akan mendapatkan pahalanya dari Tuhan. Jadi itu terjadi pada pengadilan akhir zaman. Jadi yang saya bilang mati langsung masuk surga dan neraka itu pengadilan individual. Nanti Tuhan Yesus datang baru pengadilan akhir zaman. Pertanyaan yang kedua, baptisan 2 kali. Bagi saya baptisan itu tidak boleh diulang. Itu tidak ada urusan yang keselamatan. Baptisan memang boleh diulang kalau pertama baptisannya tidak pakai nama Tritunggal. Itu harus diulang. Itu baptisan tidak sah. Kedua, baptisan mesti diulang kalau baptisan itu dilakukan oleh gereja yang secara dasariah tidak percaya hal Tritunggal. Misalnya apa? Saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya hal Tritunggal. Menurut saksi Yehova, Tritunggal itu kafir. Tapi mereka baptisan juga. Baptisnya dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tidak percaya Tritunggal, tapi baptisnya pakai dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kalau itu tidak. Karena itu tidak, baptisnya mesti diulang. Ketiga, kalau baptis tidak pakai air, itu mesti diulang. Mengapa? Karena air itu sebagai simbol penyucian. Maka pergi atau penyucian tetap pakai air. Kalau tidak pakai air mesti diulang. Di dalam sejarah gereja ada orang namanya Origenes. Kalau
coba di padang gurun, air mau minum saja tidak ada. Apalagi baptis orang, akhirnya dia baptis orang pakai pasir. Nah, itu tidak sah, itu mesti diulang. Gereja Barat di Selatan, dan baptis tidak pakai air, tapi pakai bendera. Baptisan sama Bapak, dimasukkan bendera, dan itu tidak pakai air, itu mesti diulang. Dan memang bisa ada baptisan ulang dalam kasus-kasus seperti yang saya bilang. Tapi kalau hanya sekedar cara sudah sah dalam nama Tritunggal pakai air, dan hanya kalau soal cara mau diulang, menurut saya itu sesuatu yang salah, ya. Sesuatu yang salah. Dan itu sekarang bayangkan orang tidak dibaptis seperti itu bisa selamat. Masakan orang dibaptis seperti ini tidak selamat. Kalau kita tidak baptis selamat tidak selamat, tidak baptis seperti itu tidak selamat. Artinya kita menambah iman. Iman saja tidak cukup. Iman mesti plus baptisan. Itu pertentangan yang sudah saya jelaskan. Tidak. Baptisan itu kan perbuatan kita. Berarti kita percaya selamat karena iman dan perbuatan. Tidak. Selamat hanya iman. Jadi orang baptis berapa kali itu juga. Ya. Baptis kalau double menurut saya itu salah. Tapi baptis berapa kali itu juga. Itu tidak ada pengaruhnya pada keselamatan. Berapa tahun yang lalu saya pergi ke Selatan dengan rombongan. Sampai di Sungai Yordan. Banyak orang yang dibaptis di situ. Mengapa? Karena mereka ingin dibaptis di tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Lalu di Islam, karena menurut mereka baptisnya di tempat Yesus dibaptis. Kedua, dengan cara Yesus dibaptis, yaitu selamat. Apa tanggapan saya? Tanggapan saya begini. Pertama, di tempat di mana Sungai Yordan sekarang itu bukan tempat Yesus dibaptis. Kenapa? Karena Sungai Yordan sudah bergeser. Sungai Yordan yang 2000 tahun yang lalu sudah bergeser berapa kilo dari Sungai Yordan sekarang. Ya. Itu kalau belajar geografi Alkitab seperti itu. Kedua, apakah Yesus memang dibaptis selam? Belum tentu, karena Alkitab setelah dibaptis Yesus segera keluar. Kalau Yesus keluar dari air pasti di dalam air. Tapi kalau Yesus di dalam air belum tentu diselam. Karena Yesus bisa masuk ke air, harus tinggal ini. Lalu harus baptis tidak keluar. Yesus dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dia baptis itu pergi atau selamat? Tunjukkan Matius 3:11. Aku Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air. Baptis apa? Selamat bersih. Kalau Yohanes Pembaptis yang baptisan selam, kalimatnya tidak bisa begitu. Aku membaptis kamu dalam air. Tapi tidak. Aku membaptis kamu dengan air. Kalau aku membaptis kamu dalam air, kamu mesti masuk dalam air. Tapi kalau aku membaptis kamu dengan air, air dibawa kepada kamu. Dan kalau Yohanes baptisnya bersih, mungkin dia membaptis Yesus dengan bersih? Mungkin juga. Pasti? Tidak pasti. Apakah Yesus mungkin baptis Islam? Mungkin juga. Pasti? Tidak pasti. Jadi tidak ada kepastian Yesus sudah baptis Islam atau bersih. Karena itu kalau kita berdebat soal itu kita harus berdebat dari sesuatu yang panjang lebar yang tidak terlalu fundamental. Jadi menurut saya, kalau kita masing-masing menghargai dengan baptisan sepanjang itu baptisan yang sah, menurut saya itu tidak perlu diulang. Ya, baik. Jadi harus dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Wah, ini mobil masih kuat ya? Masih kuat? Kami harus bertanya loh, masih kuat? Oke. Mungkin Ibu tadi sudah bertanya. Apa ini pertanyaan baru atau lanjutan? Lanjutan. Oke, kalau begitu kami berikan kesempatan. Terima kasih Bapak Pendeta atas penjelasannya tentang pertanyaan dengan Islam tadi. Yang saya masih kurang jelas adalah ketika misalnya seorang hamba Tuhan tadi mungkin masih kecil dia dibaptis
oleh dibaptis secara percikan, dan setelah menjadi hamba Tuhan dia dibaptis secara selam. Padahal kalau kita selaku manusia biasa, apalagi seperti kami ini sebagai manusia biasa, kalau kita pemahaman kita terhadap seorang hamba Tuhan yang secara teologis mungkin sangat mengetahui dan secara alkitabiah, lalu yang paling dipersalahkan di sini siapa? Yang membaptis atau yang dibaptis? Terima kasih. Dua-dua. Ingat ya, ada satu ayat yang begini. Memang penyesatan harus ada. Celakalah orang yang menyesatkan. Jadi kelihatannya orang yang menyesatkan itu hukumannya lebih berat daripada yang disesatkan. Saya tidak mengatakan bahwa orang Islam itu sesat. Tidak, ini hanya analogi. Artinya bahwa yang membuat orang lain bersalah itu lebih bersalah daripada orang yang dibuat jadi salah. Jadi menurut saya adalah sama-sama salah, tapi orang yang mempengaruhi itu jauh lebih salah daripada orang yang dipengaruhi. Oke, baik, demikian cukup ya Ibu ya. Oke, ya, oke. Pertanyaan kedua, tadi Bapak sudah. Saya minta kesediaan orang lain lagi. Ya, nanti sebentar. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kuat, Ibu kuat, lebih kuat lagi. Dekat, kasih dekat. Di sini yang saya mau tanya, apabila seorang sudah terima Tuhan Yesus, terus dia meninggal, tapi tinggalkan banyak utang. Setelah dikuburkan, keluarganya yang melunasi utang-utang itu. Apa itu benar atau tidak? Itu yang saya mau tanya. Utang-utangnya sudah dilunasi oleh keluarga yang masih hidup, sedangkan orangnya itu sudah meninggal, tinggalkan banyak utang. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, antara suami istri yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suaminya itu menikah lagi dengan orang lain, sedangkan istri lagi menikah dengan orang lain. Apakah perceraian seperti begini disetujui oleh Tuhan atau tidak? Nah, itu yang saya mau tanya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya. Ini mati kasih tinggal utang ya. Jadi Bapak Ibu tolong, kalau mau mati jangan kasih tinggal utang. Kasih keluarga yang ditinggalkan. Ya, kalau orang mati kasih tinggal utang, dia butuh juru selamat untuk menyelamatkan dia dari utang itu. Nah begini, mungkin juga dia tidak rencana untuk tidak bayar. Dia masih rencana mau bayar, tapi ternyata hari matinya sudah tiba. Jadi mungkin dia tidak, kalau dia memang sengaja tidak bayar supaya nanti dibayar keluarga, dia salah. Tapi kalau memang dia ada niat bayar, tapi tahu-tahu mati, ya dia tidak salah. Dalam hal ini, maka orang yang kepadanya yang mati itu berhutang punya dua pilihan: membebaskannya dari utang itu karena beliau sudah mati dan saya juga tidak mau tunggu, jadi anggap lunas saja sudah, anugerah saja. Bisa. Tapi kalau misalnya dia tidak mau juga dan kita tetap dibayar, keluarga bayar, itu juga tidak ada salah. Jadi apakah si mati itu salah atau tidak? Menurut saya kita tidak bisa omong, tergantung dari motivasi dia. Kalau dia sengaja mati lebih cepat supaya utang dibayar orang lain, tidak salah. Tapi kalau dia memang ada niat bayar tapi tahu-tahu mati, ya itu tidak sengaja, maka dia tidak salah. Kedua, kalau suami istri cerai, lalu kawin lagi, diperbolehkan tinggal, itu berzina. Dan perkawinan kedua, siapa saja, misalnya si A menikah dengan si B, lalu dua-dua cerai. Si B nikah sama si C, pernikahan B dan C adalah berzina. Si A menikah sama F, pernikahan A dan F itu berzina. Dan itu dosa. Sekarang saudara, menurut saudara, apakah orang Kristen mutlak tidak boleh cerai?
benci perceraian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Itu jelas. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu mutlak? Sekarang saya mau kita lihat Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. Perhatikan ayat ini dan pikir baik-baik. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, jangan menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Siapa yang menceraikan istrinya, membuat istrinya berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berzina. Tapi apa maksudnya ada kata kecuali karena zina? Kita coba taruh kata kecuali ini di belakang. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, dia menjadikan istrinya berzina kecuali karena zina. Pikir ayat ini, sekarang lihat ayat 1 lagi. Matius 11 ayat 9. Matius 19 ayat 9. Itu 16. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Sekarang saya balik, kecualinya di belakang. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina kecuali karena zina. Apa artinya? Boleh cerai? Tenang, Bapak Ibu. Tenang. Saudara, perhatikan ya. Alkitab melarang perceraian. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Allah membenci perceraian. Tapi hukum jangan bercerai tidak mutlak. Ada satu perkecualian yang diberikan, yaitu zina. Alasan yang lain tidak boleh cerai. Satu-satunya perceraian yang sah adalah kalau pasangan berzina. Jadi, misalnya istri saya berzina, saya boleh menceraikan dia, saya tidak salah. Dan kalau saya kawin lagi, saya tidak salah. Tapi kalau istri saya tidak berzina, kami dua bertengkar saja, lalu kita pisah, itu perceraian yang tidak sah. Jadi satu-satunya alasan yang diberikan untuk perceraian sah di hadapan Tuhan adalah karena zina. Jadi apabila pasangan kita berzina, ingat ini zina fisik, bukan zina dalam hati. Kalau zina dalam hati, repot sudah ya. Kita jalan-jalan lihat suami kita, lihat perempuan lewat, lihat begini, langsung berzina dalam hati, saya jalan ke bawah. Ini harus perkiraan fisik. Kedua, hati-hati, ini tidak boleh hanya gosip, isu-isu atau fitnah. Itu harus ada bukti. Apakah kalau pasangan saya berzina, saya harus ceraikan? Tidak harus. Kalau kita bisa mengampuni, menerima kembali, dia mau bertobat, terima dia kembali. Tapi saya boleh menceraikan karena saya punya hak sesuai firman. Jadi kalau pasangan berzina, lalu kita ceraikan dia, kita kawin lagi, kita tidak berzina. Tapi kalau dua orang bercerai bukan karena zina, dua-dua tidak boleh kawin lagi sampai mati. Kalau berani kawin, zina. Sekarang saya kasih gambaran begini. Saya dan istri saya. Apabila istri saya berzina,
saya bisa ceraikan dia, saya kawin lagi dengan orang lain, saya tidak salah. Itu sah di hadapan Tuhan. Tapi misalnya istri saya dan saya berkelahi saja gara-gara gaji misalnya, terus kami dua putuskan bercerai, saya tidak boleh kawin, dia tidak boleh kawin lagi. Dua-dua tahan saudara. Apabila istri saya kawin lebih dulu, dia berzina. Kalau istri saya sudah kawin lebih dulu dia berzina, maka saya boleh kawin lagi dan tidak berzina. Kenapa? Karena dia sudah berzina lebih dulu. Jadi kalau saudara mau bercerai dengan istri saudara, resikonya tidak boleh kawin lagi sampai mati, kecuali dia kawin duluan, baru saudara ada kesempatan kawin. Nah, itu prinsip tentang perceraian. Dua ayat ini perlu dicatat. Ya. Nah, ada banyak pendeta juga mengatakan mutlak tidak boleh cerai. Tapi kalau mereka mengatakan mutlak tidak boleh cerai, saya tanya, dua ayat ini ada kata-kata kecuali kalau tidak itu perlu ditafsir bagaimana? Ya. Kita omong ini mesti ada dasar Alkitab. Saya tidak bikin teori tanpa ayat. Omong apa mesti ada ayat. Dan ini ayat dua ini mau dipakai mana? Terutama kata kecuali karena zina. Karena itu kesimpulan saya adalah semua perceraian adalah zina, tidak diperbolehkan. Kawin lagi adalah zina, kecuali perceraian itu karena berzina. Itu masuk Matius 5:32 dan 11:9. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, ini tidak harus menjadi perdebatan ya, karena Bapak Pendeta menjawab sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci seperti itu. Karena masing-masing gereja punya pemahaman tersendiri. Ya. Tapi beliau akan berusaha sesuai apa yang dikatakan Alkitab, dan itu sudah disampaikan kepada kita. Karena jam kita sudah melebihi, ya. Tadi sudah ada kesepakatan awal bahwa sekiranya Bapak Ibu yang akan mau pulang atau yang masih mau bertahan, kami tetap masih memberikan waktu, karena Bapak Pendeta mengatakan kepada saya boleh bertanya sampai jam 12. Tetapi kami panitia harus menutup acara ini lebih dahulu, karena yang akan tinggal boleh bertanya, yang mau pulang boleh pulang. Ya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu dulu, dan di akhir dari acara ini kita akan berdoa sejenak untuk tanah Papua. Amin, Bapak Ibu. Tadi fakta yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta tentang kita sudah 160 di Papua, tapi masih ada banyak orang yang tidak menghidupi dari perjuangan Bapak-Bapak kita yang sudah memperjuangkan Injil sampai di tanah Papua. Oleh karena itu saya mengharapkan kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita mau berdoa sungguh-sungguh agar kita mengalami pemulihan dan kita bisa memulihkan orang lain. Ya. Kita nyanyi satu lagu, kami memuji kebesaran-Mu.